Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dimatiin aja. Ya dah. Matiin ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang luar biasa ini. Teman-teman semuanya bisa hadir ya dalam ruang Zoom meeting yang Masya Allah ya sangat luar biasa. Hari ini kita ingin melihat atau mendengar materi dari bintang baru ya, The Rising Star di HNI. Nah, ini kayaknya belum masuk ya materi utamanya ya. Belum masuk ya. Belum masuk. Katanya lakonnya terakhir. Jadi peluang untuk menjadi pemenang di HNI ini terbuka untuk siapapun. Jadi tidak ada istilah sukses sudah dipesan ya. Jadi kesuksesan itu yang milik siapapun. Ya siapapun yang mereka yakin, mereka bersungguh-sungguh, ya, mereka siap berjuang dengan segala daya upaya yang mereka miliki, ya, ini, maka insya Allah ya mereka akan punya peluang yang sama untuk sukses di HNI. Ya, dan kita semuanya hari ini itu memulai dari titik yang sama, ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk langsung hebat, ya langsung bisa sukses dia ini. Jadi semuanya memulai dari nol, ya dari AB, semuanya pernah merasakan menjadi agen baru, ya agen biasa dan terus berproses, ya. Ya siapa yang mereka siap berkorban lebih banyak, bekerja lebih giat, lebih gigih, maka ya dia yang akan menjadi pemenang, ya. Jadi insya Allah siapapun bisa sukses ya asalkan siap membayar tiketnya ya. Jadi siapapun punya peluang, punya kesempatan untuk berhasil di HNI karena semua fasilitas yang kita dapatkan itu sama ya. Insya Allah ilmu-ilmunya juga semuanya sudah kita bagikan, sudah kita share, tidak ada yang kita sembunyikan ya. Semua resep sudah kita buka, gitu kan. Tinggal teman-teman semuanya mau atau enggak untuk ngerjain, gitu. Mau atau tidak untuk menjalankan, ya. Jadi itu yang membedakan antara orang-orang sukses ya dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, ya. Yaitu adalah orang-orang sukses itu mereka akan bekerja lebih keras, lebih giat, ya. Mereka akan bekerja dengan penuh semangat, penuh keyakinan, ya, tidak mudah mengeluh. Nih, karena mereka yakin, ya, bahwasanya sukses dia ini adalah milik mereka, ya. Sukses dia ini adalah milik kita semuanya. Itu bukan hanya milik kami, bukan hanya milik saya, bukan hanya miliknya Uslena, ya. Sukses dia ini adalah milik Anda semuanya. Milik siapa? Milik mereka yang siap untuk berjuang. Gitu. Jadi ini momentum di milad yang ke-9 ini. Dan kami pun juga pernah merasakan hal yang sama seperti teman-teman semuanya. Saya pernah duduk di belakang, saya pernah menjadi seorang penonton, ya, melihat para juara yang naik ke panggung. Ya, saya kira pun Pak Komar, Useni, ya, kalau kita mendengar cerita-ceritanya pun juga sama kondisinya. Dulu pernah berada di tribun paling atas, gitu kan, paling belakang, gitu ya. Mereka pernah menjadi penonton di saat yang lain naik panggung, ya. Saat itu mereka menjadi penonton, ya. Tapi dengan keyakinan, ya, dengan semangat, ya, dengan optimisme bahwasanya suatu saat nanti saya juga akan naik panggung yang sama, ya. Kemudian mereka berjuang, ya Masya Allah. Akhirnya beliau-beliau ini membuktikan mereka pun juga layak untuk menjadi juara dan akhirnya naik panggung. Ya,
Jadi sama dengan teman-teman semuanya yang hari ini, yang saat ini mungkin baru memulai gitu kan, yang saat ini masih berjuang ya, saat ini baru bisa penonton gitu kan, saat ini baru bisa duduk di bangku tengah atau bangku belakang, maka yakinkan kepada diri Anda ya, miliki mental juara, mental pemenang ya. Katakan kepada siapapun yang sudah berada di panggung, katakan kepada diri Anda bahwasanya Anda pun juga suatu saat nanti layak untuk berada di sana gitu. Nah, itulah mental juara teman semuanya. Ya, jadi jangan lemah, kita harus punya mentalitas yang kuat ya. Kita harus punya optimisme ya. Optimis bahwasanya siapapun punya kesempatan yang sama. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama bergerak ya, kita saling memotivasi, saling menginspirasi ya, saling mendoakan ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di manapun ya, termasuk yang ada di ruangan ini, berada di grup ini, kita semuanya berjuang bersama-sama untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi buat apa kita hari ini capek-capek ya, berkorban waktu, kita sudah berkorban waktu, berkorban tenaga ya, kalau kita tidak pengen jadi juara gitu ya, kita semuanya pengen, harus punya keinginan untuk jadi juara dan menaik panggung prestasi ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, dimanapun Anda berada, di milad berikutnya 2022 ya, mudah-mudahan Anda semuanya menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang bisa hadir di tengah-tengah para juara ya, menjadi undangan, serta jadi tamu istimewa, di tamu khusus yang diundang oleh perusahaan, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga termasuk menjadi orang-orang yang diundang untuk naik panggung ya. Bayangkan seolah-olah nama Anda yang dipanggil. Nah, ya kita panggilkan ya, the rising star gitu kan, the reborn, the best born, the new leader gitu kan. Nah, karena panggung itu adalah milik Anda semuanya gitu ya. Jadi seperti itu, di saya mungkin ya, ini sebagai penghantar saja, pembuka ya. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah sukses sudah di depan ya, itu ya terbuka untuk siapapun ya. Yang penting dari manapun Anda mulai hari ini, bagaimanapun kondisi Anda hari ini ya, yang pertama adalah memiliki keyakinan, yakin bahwasanya setiap orang itu diberikan potensi, diberikan kemampuan untuk menjadi orang-orang terbaik. Baik, itu mungkin sedikit ya, semangat teman-teman semuanya, terus belajar, terus bergerak apapun kondisinya, jangan mudah menyerah ya. Hari ini kita masuk ke kondisi new normal ya, yang mulai masuk kondisi normal, maka bersiaplah teman-teman semuanya. Kalau Anda semuanya tidak segera bergerak lebih cepat, maka Anda akan semakin tertinggal dengan yang lain ya. Jadi orang-orang sukses adalah orang yang dia bergerak lebih cepat ya, bergerak lebih baik kan, berpikir satu langkah lebih maju dibandingkan orang-orang biasa ya. Insyaallah kita tunggu teman-teman semuanya di panggung juara, mudah-mudahan diberikan kemudahan di setiap langkahnya, dan sukses menjadi yang terbaik di ya. Cukup sekian Uslena ya. Jadi nanti biar nggak ngambil banyak waktunya pemateri utama ya. Lanjut Mas. Jangan, Mas Amar nanti ada waktu. Peserta ini tamu. Gitu ya. Baik, gitu. Saya semangat teman-teman semuanya ya, terus bergerak, terus berjuang ya, optimis ya, mudah-mudahan Allah membersamai langkah kita semuanya. Nah, cukup sekian ya, sampai ketemu di panggung kesuksesan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini nge-zoom-nya luar biasa.
Ya hebatnya di HNI begitu ya. Jadi nggak masalah siapa yang duluan naik ke panggung juara, semua bisa jadi speaker, semua bisa jadi peserta gitu. Masya Allah, tidak dijeda dan tidak ada syarat-syarat khusus. Gitu. Masya Allah, jazakumullah khairan Mas Ahmad, semoga sehat selalu. Insya Allah nanti di forum-forum Zoom berikutnya, insya Allah kita setiap Jumat akan nge-Zoom, kita nantikan ini ya, motivasi yang lebih cetar lagi. Baik teman-teman semuanya, semoga singkat ya speech dari Mas Ahmad tadi bisa menghangatkan, membakar acara malam ini. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang lainnya boleh di-unmute dulu. Kita pemanasan ya. Pembicaranya sudah hot. Apalagi tadi udah dengerin Mas Ahmad tambah hot ya. Keren kok. Nanti kita mendengarkan success story ya dari the couple best rising star 2021. Us Eni Kurniasih dan Mbak ya? Iya. Dek. Iya, Dek. Komar ya, Ahmad juga, Ahmad Komarudin, yang tadi Ahmad Syarif Ahmad Komarudin. Kamu kan bukan beruntung. Aduh. Dan sekarang kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkenan melimpahkan karunia-Nya, ridha-Nya, rahmat-Nya, dan juga banyak kebaikan di majelis ilmu kita pada malam hari ini. Are you ready? Let's go. Masya Allah, siap ya. Saya nggak panjang, biar nanti waktunya dari couple racing star kita lebih banyak. Ya. Sudah siap ya? Dari Semarang siap, Pak Sriana? Siap. Dari Klaten siap, dari Karanganyar siap, Pak Ferry siap. Dari Sangiran juga siap, dari Sangiran Mbak Endah. Mas Aling LED juga sudah siap. Ada juga dari DC Kartosuro sudah siap. Insya Allah luar biasa ini ya. Mbak Anna LED, Bu Eni LED, Bu Ani, insya Allah siap semua. Oke teman-teman, kita sambut apa? Deng, 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 deng. Ada yang penasaran? Iki janjane judulnya apa toh kok Rising Star itu apa gitu ya? Nah, nanti pembicara biar mengenalkan dirinya sendiri, biar lebih afdal. Sebelumnya kita tampilkan dulu videonya, biar kita merasakan lagi aura kesuksesannya. Ya, kita saksikan dulu. Orang atau agen berprestasi cemerlang dengan nomor ID. Siap-siap Bapak Ibu. Di atas 6.000. Jadi mohon maaf yang di bawah 600.000 nggak masuk ya. Iya. Iya. Dan ini adalah dengan prestasi omset tahunan rata-rata 150.000 poin grup. Poin grup, oke. Memiliki kokoh jalur, 7 jalur kokoh dan 2 jalur LED. Kira-kira udah mulai ser-seran nih. Ya kan? Siapa ya? Siapa kira-kira? Oke, langsung saja Pak Esa. 10 ranking terbaik adalah, kita lihat, kita geser ke sini. Geser sini. Kira-kira siapa ya? Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. ini dia 10 ranking terbaik. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Aduh, kebayang mitra kita. Iya ya. Orang-orang hebat luar biasa. Kira
Wah. Kita nggak ya? Ayo silahkan berikan dukungan. Siapakah yang akan menjadi the best rising star 2021? Deg-degan dulu, deg-degan dulu. Cuman kita nggak bisa nih Pak Isa 10-10-nya. Betul. Kita lihat 3 dulu Pak Isa ya. Kita lihat 3 dulu. Siapakah yang terbaik? Serem juga ya. Aduh, mana dia Pak Isa? Ah, ini dia nih. Oh, ada di amplop. Ini masih segel. Masih Kita juga segel. nggak tahu. Betul. Jangan-jangan kita. Oh nggak. Itu dia, ngeri Pak Isa. Bukan yang jelas. Apa ada mitra kita ya? Wah, boleh jadi. Iya. Yuk kita lihat siapakah 3 nominatornya. Oke, 3 terbaik ada Ibu Eni Kurniasih, CED, beri Tepuk aplaus. tangan. Hajah Ita Sintawati SE. Ibu Ansi Hoiriah, LCED, beri aplaus buat 3 terbaik. Dan Pak Esa tadi dalam deskripsi mereka ini adalah memiliki capaian di Gimana kabarnya di teman-teman? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Harus lebih baik. Allah Akbar. Boleh dibuka dulu loh suaranya biar semangat dulu yuk. Saya ulangi ya. Bagaimana kabarnya teman-teman malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Akbar. HNI sukses, sukses. HNI sukses, sukses. HNI sukses, Sukses. Allahu Akbar. Sukses. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah berapa ini ya Mbak? Banyak banget ini. Alhamdulillah ya kita di Zoom malam ini ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul nih di malam ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah ini saya di sini sharing tentang perjalanan saya sampai naik ke panggung itu ya. Saya naik ke panggung Rising Star kemarin. Jujur ya, asik sekali perjalanan di HNI itu. Sangat membahagiakan ya. Sangat membahagiakan. Dulu saya gabung di HNI itu gabung di akhir 2016 ya, akhir 2016. Teman-teman di sini yang 2016 sudah gabung HNI ada siapa ya? Di sini banyak senior saya ya kan? Nah, saya gabung di HNI itu memang karena saya pengen sehat, saya pengen dapat potensi yang ditawarkan oleh HNI, yaitu potensi kesehatan dan potensi Alhamdulillah saya gabung saat itu sakit, ditawarin sama Bu Etni, mentor kita tercinta, itu minum Magavit ya, minum Magavit sama Sevel. Alhamdulillah terus sama Bu Etni itu diajak nih, ayo ke Khotijah Spa gitu kan. Saya dibekam sambil di HS-in, tetap diceritakan tentang HNI ya, itu enak sekali di HNI itu. Kita dapat banyak saudara ya. Saya pindah dulu. Ya. Halo, suara saya terdengar teman-teman? Ya, terdengar jelas.
Alhamdulillah. Kemudian saya diajak Bu Etni untuk mengembangkan bisnisnya itu kan, untuk mengembangkan bisnisnya yang saat itu saya memang ada usaha keripik jamur, terus saya mau aja sih, kan memang bertemu dengan banyak orang ya sambil jalan, tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sini tantangan pertama kalinya adalah orang terdekat kita, yaitu suami saya. Kayaknya nggak logis deh ya, usahanya misal belanja pasta gigi 14, saat itu dijual juga 14, mbak ya dijual 17, dapat untung ya kan, karena berpikirnya masih apa? Berdagang, jadi dapat untung langsung 3.000, bisa buat beli soto ya kan, beli bensin, sebagai untuk beli es ya kan. Nah ternyata enggak, saya yang jualnya tetap harga agen. Terus suami saya bilang gini, terus piye dodolan kaya ngono gak dapat untung apa-apa. Tapi karena saya sudah senang, ya sudah akhirnya terserah, yang penting senang dan nggak ngeluh gitu aja. Dan nggak ngeluh, ya udah saya jalanin aja. Jalan aja lewat sosmed, lewat offline. Alhamdulillah. Kemudian ini ada tawaran menarik ini dari Bu Etni. Yuk bikin buka stokis gitu kan. Buka stokis, modalnya 5 juta. Sementara saya nggak ada modal karena memang jamurnya nggak panen ya. Nggak panen akhirnya kan nggak goreng juga, nggak dapat uang. Akhirnya saya mau nih terima tawaran Bu Etni karena beliau menjanjikan bisa loh sebagai stokis dengan modal minimalis ya kan. Oh keren, Bu Etni memang pinter ini mencari celah karena saya baru butuh uang ya kan, saya memang baru butuh uang. Akhirnya saat itu ada terus ngadain HS-nya berupa bakti sosial ya, bakti sosial, bekam dan cek kesehatan gratis. Alhamdulillah kalau yang namanya kesehatan gratis, bekam gratis, insya Allah loh banyak banget yang datang. Banyak banget yang datang saat itu, kurang lebih 50-an orang dalam waktu sampai jam 12 aja itu terkumpul uang 3,5 juta. Insya Allah ini enak banget ini ya menjalankannya. Alhamdulillah dengan pertolongannya Allah, kurang berapa? 5 juta dikurangi 3,5, kurang 1,5, ya udah saya jual aja. Karena diajarkan pertama kali buat apa teman-teman kalau mau menjalankan bisnisnya? Buat daftar nama. Daftar namanya kalau saya sesuai saran Mas Angga itu karena saya anak nomor 9, punya 8 bersaudara, semua didaftarin, dimintain tolong untuk pakai produk. Insya Allah mau. Alhamdulillah akhirnya pada mau. Terus edukasi pertama kalinya apa? Saya langsung tembak 200 poin ya, 200 poin. Kenapa harus 200 poin? Saya nggak tahu, yang penting 200 poin. Nah, terus akhirnya berjalannya waktu baru tahu, oh kalau 200 poin di bulan ketiga dapat apa teman-teman? Ada yang tahu? Dapat RSP lumayan, 80.000 tanpa menambah anggaran untuk belanja lagi. Nah, kemudian dalam pikiran saya setelah menjadi stokis selesailah masalahnya. Ternyata di situ dimulailah sebuah hal yang tambah membuat bahagia ya, tambah membuat bahagia
Karena memang mengenalkan ini pasti ada yang ditolak, pasti ada yang diterima. Kita ya udah kalau ditolak pertama kali itu kan rasanya gimana ya? Rasanya kurang lebih baper gitu ya. Kalau baper besoknya lagi biasanya nggak mau menawarkan lagi, ya udah dibikin enjoy aja. Terus akhirnya ketika Bu Etni ngajak HS, saya insya Allah selalu ikut. Saya selalu ikut, HS-nya Mas Angga saya ikut, HS-nya Mas Ahmad saya ikut, dan di sini saya mengajak suami. Saya mengajak suami karena saya pengen ditemenin dalam menjalankan bisnisnya ini, nggak sendirian gitu kan. Kemudian saat itu pas HS di Mas Angga, itu suami cuma tertariknya enak ya menjalankan bisnis HNI, hanya jalan-jalan tapi dapat uang. Nah, terus ketemu nih Mas Ahmad ini. Ini titik pertama suami mau mengenalkan tapi belum 100% ya kan. Saat itu ada HS di BC3 tempatnya Bu Etni itu Mas Ahmad menjelaskan apa ya saat itu cara kerja bisnisnya HNI, tapi itu pertanyaannya suami nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Ahmad. Ya beliau tanya sama Mas Ahmad, Mas, kalau nanti saya menjalankan bisnisnya HNI, saya selalu mengajak orang, akhirnya setahun 2 tahun bisnis ini hancur. Gimana coba Mas? Apa tanggung jawab saya? Nah, jawaban Mas Ahmad di sini cerdas sekali. Mas Ahmad itu jawabnya, insya Allah bisnis ini akan terus berjalan walau kita sudah tidak ada gitu kan. Terus kan mikir juga nih, kok bisa ya? Karena bisnis ini memang tujuannya untuk menghidupkan sunnah Rasul, ya kan? Kita mengajak orang untuk bersiwak, kita mengajak orang untuk minum zaitun, minum madu. Insya Allah nanti itu Allah yang akan menjaganya, beliau seperti itu. Suami saya akhirnya berpikir juga. Nah, tiba saatnya memang yang benar-benar mau menjalankan itu saya aja ini suami ikut milad. Ternyata milad ke-6. Kemarin kalau teman-teman ada yang ikut Zoom saya sebelumnya, kemarin saya ngomongnya milad ke-7, keliru ya. Milad ke-6 itu yang ada di Sentul. Kami duduk di tribun paling atas, belakang. Nah, tibalah saatnya penggalangan dana untuk Palestina dan daerah yang terkena musibah yang perlu dibantu gitu kan. Saat itu Meli Guslo sama Opik itu membuka plafon 100 juta. Wah, suami saya bilang gini, beneran nggak nih ada orang yang mau berinfak begitu saja 100 juta. Dalam pikirannya seperti itu. Naiklah nih di atas panggung 5 orang untuk berinfak 100 juta. Di situ mulai merinding. 75 juta lebih banyak, 50 juta lebih banyak, 25 juta lebih banyak, sampai titik 1 juta. Saat 1 juta itu ternyata saya melihat suami saya itu sudah berderai air mata itu. Saya bilang sekalian, saya pengen infak 1 juta. Saya pengen infak 1 juta, saya pengen naik di atas panggung itu. Terus suami saya bilang gini, kaget juga dia, emang punya uang? Saat itu saya nggak pegang uang, tapi bismillah nanti juga ada jalan. Saya bilang gitu, insya Allah nanti ada jalan. Saya juga nggak tahu ntar jalannya seperti apa, yang penting saya yakin saya pengen naik ke atas panggung itu, saya pengen berinfak semampu saya. Saya naik, bismillah. Ternyata merasakan naik panggung itu
auranya luar biasa. Saya nangis sendiri di situ. Nah, alhamdulillah ternyata saya bisa untuk berinfak 1 juta itu karena bisa lewat transfer. Nah, terus setelah milad itu suami mulai klik dan dia berkata, HNI itu bisnisnya orang soleh. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia mau menjalankan nih teman-teman. Apa itu? PCA. Pakai secukupnya, cerita manfaat yang sudah kita dapatkan dan ajak orang itu untuk gabung, untuk hijrah, untuk bersama-sama mengembangkan bisnisnya HNI, bersama-sama mengajak orang untuk hidup sehat, ya kan? Dalam pikiran saya, wah ini alhamdulillah ini ketika suami istri sudah sejalan, sevisi semisi, sesuai kata Mas Ahmad saat HS itu, insya Allah akan dimudahkan. Nah, yang kedua, jangan lupa nanti minta doa restu sama kedua orang tua. Minta doa restu, kalau orang tuanya, kalau saya itu dulu menulis di kertas. Yang pertama, saya pengen LED, jadi tulis gitu, biar tiap hari Ibu membaca. Tiap hari setelah sholat dibaca. Ibu tanya, apa itu LED? Saya kalau menjelaskan LED kepada orang tua, saya agak kesusahan. Saya bilang gini aja, yang jelas kalau LED itu nanti bonusnya banyak yang nanti bisa umroh bareng, bisa saat itu butuh mobil bisa beli seperti itu. Jadi saya bilang sama orang tua nanti kalau pengen berinfak kita ada uang, nggak bingung-bingung lagi. Nah seperti itu, ya udah yang penting orang tua oh ya siap gitu kan. Kemudian saya bilang gini, ketika kita pengen sukses di HNI, tanamkan dalam pikiran kita bahwa sukses di HNI itu apa teman-teman? Mudah. Jadi setiap orang itu bisa, setiap orang itu dikaruniai oleh Allah berupa apa ini? Mulut. Berupa mulut dan berupa apa ini? Jari-jari. Jadi kita buka toko kita di mana? Di mulut kita cerita kepada orang yang kita temuin. Kita cerita dimanapun, saat apapun. Dan yang seri-serinya buat apa? Buat offline. Kita sapa mitra-mitra kita ajak teman-teman kita untuk gabung di HNI dan memakai produknya. Kita sarankan nih ketika menyarankan istilahnya pasta gigi aja nih yang ada siwaknya. Pertama kita dapat apa nih? Dapat pahalanya karena menghidupkan sunnah berupa apa? Siwak. Yang kedua dapat sehatnya, dapat manfaatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini mudah itu ada kepanjangannya. Terdiri huruf apa aja mudah? M, U, D, A, H. M itu artinya mau. Kita mau sukses, mau teman-teman? Mau sukses teman-teman? Insya Allah mau kan? Nah, kalau mau berarti mau mengikuti prosesnya, mengikuti proses untuk sukses tersebut, mau bersabar, kita jalankan prosesnya dengan bahagia karena yang pada sejatinya di HN itu tidak sekedar jual beli ya. Nanti kalau ada orang yang gabung, akhirnya kita dapat mitra. Mitra itu adalah manusia. Di sini kita harus pinter-pinternya mengambil hati orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita ajak. Nah, di sini kita butuh namanya manajemen hati. Bagaimana kan kita bertemu dengan banyak orang ya kan, nggak mungkin semua yang cocok dengan kita. Ada kadang yang istilahnya apa tenan kui, ada orang yang seperti itu, nggak apa-apa. Jadi selalu kita ambil positifnya dan kita jangan istilahnya langsung marah ya, nggak usah marah, bersabar aja, mau bersabar.
Kemudian U itu apa? Undang. Undang di sini ketika mau mengundang apa yang diperlukan teman-teman? Daftar nama. Ada yang sudah bikin daftar nama atau sudah beberapa kali membuat daftar nama? Daftar nama itu penting banget dalam bisnis HNI, penting sekali. Karena di sini kita bisnis. Kalau bisnis memang perlu yang namanya daftar nama. Kalau dagang itu nggak perlu, yang penting kita jualan. Putus. Nah di HNI di sini bisnis. Kalau yang bisnis itu berketerusan, tidak jual putus. Nah di sini kita bikin daftar nama. Dimulai dari mana? Keluarga kita, teman dekat kita, tetangga kita, teman-teman di grup WA itu kan banyak banget kan. Kita jalin komunikasi yang kira-kira teman-teman itu enjoy sama kita. Enjoy, jangan langsung menawarkan HNI. Ini ujung-ujungnya diajak beli, jangan sampai seperti itu. Diajak ketemuan, apa kita silaturahim, atau diajak sesuai hobinya apa, kita ajak untuk ketemu dan nanti akhirnya kita tawarkan produk kita dengan cara yang lebih elegan. Misal nih kita pakai, otomatis dia akan tanya seperti itu. Jangan langsung menawarkan produknya. Aku ada produk ini loh, ayo langsung beli. Itu jangan, biasanya orang itu nggak mau ya ditawarin. Sejatinya orang itu sebenarnya butuh, tapi kalau ditawarin itu kurang nyaman. Nah, kemudian D itu apa? Duplikasi. Duplikasinya seperti apa? Kita duplikasi yang paling mudah menurut kita. PCA yang mudah menurut kita, pakai produk yang paling mudah kita untuk menjelaskan. Paling sederhana itu yaitu PGH, pasta gigi herbal, MHS, atau kopi 7 elemen, atau extra food itu insya Allah kita kuasai dulu produknya. Insya Allah nanti akan mudah untuk menjelaskannya. Kemudian A itu apa? Alat bantu kemanapun. Jangan lupa bawa brosur. Kalau saya selalu bawa brosur sama produk yang kita pakai. Jadi ketika ada kesempatan ketemu dengan orang baru, kita tawarkannya lewat ngobrol-ngobrol santai dulu. Jangan langsung ditawarkan. Kita bangun kedekatan dulu. Ketika sudah dekat, barulah nanti pasti ada celah untuk masuk, untuk menjelaskan atau mengenalkan produk. Nah, kemudian H itu apa? Home sharing. Home sharing itu jantungnya bisnis kita. Karena jantung itu adalah indikator kehidupan seseorang. Kalau diterapkan di HNI, jantungnya itu apa? Jantung bisnis. Ketika kita ada denyut yang berdetak, insya Allah bisnis kita jalan. Ketika nggak ada denyut yang berdetak, kira-kira gimana teman-teman? Kira-kira gimana teman-teman? Nggak berjalan seperti itu. Udah, PCA itu dilakukan berulang-ulang, berketerusan, terus ulangi pola yang sama sampai terbiasa, ya kan? Kita jalankan cara kerja benar yang telah dianjurkan HNI. HNI itu kan baik banget ya teman-teman, sudah diajari nih cara kerja yang benar, tinggal kita mau atau enggak ini, mau menjalankan atau enggak ini, atau mau sukses dengan cara cepat atau cara sedang-sedang atau cara lambat, itu juga suka-suka kita, ya kan? Karena di HNI itu sebenarnya nggak ada paksaan. Bahkan orang yang gabung di HNI ketika tidak mau menjalankan bisnisnya itu juga boleh, karena ada mitra yang mau aja pakai
sebagai pemakai, ya nggak apa-apa. Mau sebagai pedagang, ya nggak apa-apa. Mau sebagai pebisnis, nggak apa-apa. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menentukan apakah dia mau sebagai pemakai aja, atau mau menjalankan dagang, jualan dapat untung langsung, atau bisnisnya. Nah itu kan beda-beda masing-masing orang. Kita pintar-pintarnya untuk mengeceknya itu tahu dari mana, karena kita selalu bertemu atau kita selalu berkomunikasi, ya kan. Nah, cara kerja benar yang di HNI itu ada apa? 1, bangun 10 jalur aktif. 10 jalur aktif. Jadi ketika ada orang yang gabung di HNI, jadiin mitra kita. Ada orang yang gabung di HNI, jadiin mitra kita. Sampai ketemu 6 jalur yang kokoh. Sampai 6 jalur yang kokoh. Baru nanti kalau kita dapat mitra baru, misal nih, yang mitra kita pertama kali suami. Boleh nih nanti ketika sudah memang menemukan 6 kokoh, orang yang kita PCA bisa didaftarkan di bawah suami, boleh ya. Bangun 10 jalur kokoh dan bangun 10 jalur aktif dan 6 kokoh. Kemudian apa ini? 2, gesit. Gesit itu apa? Gemar, silaturahim, produktif. Kita PCA, pakai cerita aja 10 sampai 20 kali. Ah Mbak, 10 sampai 20 kali banyak banget. Ya udah saya boleh nggak turun? Boleh, kan itu suka-suka, ya kan? Suka-suka. Kan ini anjuran untuk menjalankan cara kerja yang benar di HNI. Kalau pengen cepet, Bu, ayo 20 kali. Kalau pengen tambah lebih cepat, boleh nggak lebih dari 20 kali? Boleh. Boleh banget, itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita berkomitmen untuk selalu melakukan gesit PCA. Nah, yang ketiga itu adalah follow up. Follow up 2 kali 24 jam. Orang-orang yang kita ajak gabung HNI, orang-orang yang telah memakai produk HNI, kita follow up, kita sapa. Misalnya sudah pakai produk, kita sapa, gimana setelah pakai produk, apa yang dirasa? Ah Mbak, saya setelah minum zaitun jadi pusing-pusing, muntah-muntah. Itu respon seperti itu kalau kita harus pintar-pintar nih mengelola. Oh ya Allah, kenapa kita masuk ke perasaan dia? Itu kan sebenarnya pengen curhat. Kita dengarkan aja, walaupun orang masuk ngombe zaitun. Memang kadang ada yang orang seperti itu, ya kan? Kita ikuti jalannya mitra tersebut, jalan pikirannya, jalan hatinya, apa yang dimau kita harus paham. Kemudian yang keempat yaitu home sharing. Home sharing itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama apa? Home sharing perekrutan. Yang kedua home sharing pembinaan. Orang-orang yang sudah kita rekrut, sudah kita follow up, kita ajak untuk HS pembinaan, ya kan? HS pembinaan ini fungsinya apa? Orang yang belum paham banyak tentang produk HNI, akhirnya tahu. Misal yang kemarin kenalnya hanya dari pasta gigi, karena home sharingnya membahas tentang MHS, jadi tahu manfaatnya MHS. Akhirnya pengen beli, atau orang yang sudah paham pengen sukses, bisa disarankan yang pertama apa? Pakai produk secukupnya. Kalau sudah pakai produk minimal, kalau langsung 200 poin agak keberatan, nggak apa-apa, 100 poin dulu. 100 poin. Yang ketiga, diajak untuk 200 poin, ya kan? Setelah 200 poin, nanti diajak untuk mengembangkan karirnya.
disarankan untuk menjadi manajer, senior manajer, eksekutif manajer. Setelah senior manajer, disarankan nih, ayo kita latihan TP-nya, pemakaiannya 600 poin. Ah, berat banget 600 poin. 600 poin nggak harus langsung dari panjenengan. Jenengan cukup pakai 200 poin. Lah yang 400 poin dari mana? Dari orang-orang yang kita ajak pertama kali gabung atau kita menjual secara ecer. Misal greenwash itu kan untuk pengenalan pertama kali kan dijual ecer, atau kopi 7 elemen, atau EGM. Nah, nanti kan ada poin nganggur nih, bisa kita pakai. Nah, PCA itu kita lakukan berulang-ulang, pastikan dilakukan secara totalitas. Secara totalitas, jadi kita ketika PCA bahasnya, ya udah kita fokus, kita PCA hari ini. Ketika ada HP berdering, biarkan dulu, taruh dulu. Kita kan baru fokus nih sama seseorang ya kan. Kita beri lebih ke dia, fokus yang lebih. Gimana? Sebentar, ini tambah sedikit ya, tadi PCA sudah, pastikan dilakukan secara totalitas. Kemudian pakai hijrah total dimulai dari diri kita dan keluarga. Kemudian cerita dengan niat apa? Syiar produk kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dilakukan secara berulang-ulang, berketerusan, dilakukan dengan apa? Dengan bahagia. Diterima bahagia, ditolak juga bahagia. Seperti itu ya. Kemudian follow up, tindak lanjuti, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang sudah kita kenalkan, ya kan? Kita follow up itu artinya apa? Kita melayani, kita membimbing, kita membersamai. Kemudian home sharing itu apa? Home rumah, sharing rumpi-rumpi, ngumpul-ngumpul rumpi di rumah tapi produktif ya kan? Produktif dan akhirnya ngomset. Ini dijadikan kebiasaan rutin, pekanan bahkan harian. Saya pengen ini Mbak Lena, ini sudah jam 20.29. Nah, di balik saya itu ada mentor saya. Mentor saya siapa ya? Itu suami saya yang pertama kali memang menolak saya dan akhirnya sekarang mau menjalankan bisnisnya ini dengan bahagia. Ya, beliaunya, tolong Mbak Lena, dipanggilkan Mbak Lena. Baiklah, Masya Allah. Biar penasaran, Om Komar siap-siap dulu. Kayak apa tuh kerjanya? Suami yang katanya antagonis di awal, protagonis di akhir itu. Biar pada penasaran. Kita tampilnya dulu video yang berikut ini ya, dari hasil cara-cara kerja yang bahagia dan sederhana tadi tuh. Neng Panggung Juara ngapain sih kemarin itu? Dapat apa sih kan gitu ya? Berdoa biar videonya lancar. Amin. Silahkan Pak host. Serta istri. Lagi Kami muter-muter. perkenankan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat serta penghargaan. Masya Allah, luar biasa. Biasa. Inilah para Khadijah seperti yang tadi disebutkan oleh Presiden Direktur kita. Ternyata tiga-tiganya nominator ini Ya, Khadijah Faisal. Khadijah ya. Masya Allah, luar biasa. Ayo bapak-bapaknya buktikan. Jangan-jangan bapak-bapak nggak berminat jadi the best racing star. Iya kayaknya gitu. Jadinya bos. Biarinlah ibu-ibu jadi the best racing star ya. Bapak-bapak mah bosnya aja begitu ya. Ini runner up prestasi Kawati. Ya, berikan senyum terbaiknya. Ini akan langsung terekspos di seluruh dunia. Runner up kedua mendapatkan 1 sepeda gunung senilai
5 juta rupiah. Alhamdulillah, sepedahan jadi Pak Esa ya. PCA naik sepeda sekarang. Masya Allah. Makin sehat. Makin sehat. Bisa masuk gang-gang Pak Esa. Benar-benar. Oke, yang berikutnya. Ini Runner up 1. runner up 1 ya. Runner up 1 Ibu Ansi Khairiah. Dapat apa Pak Ri? Runner up 1. Dapatnya ini adalah paket tur senilai 10 juta rupiah. Beri aplaus dong. Turnya Ayo. kemana nih Pak Ri? Kayaknya muter-muter HNI Plaza kayaknya. Ini plaza tuh. Aman ya. Luar biasa. Biasa. Apalagi yang menyematkan adalah Presiden Komisaris beserta Ibu. Ini menjadi sebuah momentum yang luar biasa. Oke. Ya, silakan. Dan kita lihat Pak Esa nih. Best Rising Star. Oh. Mimpi apa nih Ibu ya? Hidup Best Rising Star. Mas kayaknya Pak Esa. Belum dari kayaknya like. Belum berani pulang. Oh, hadiahnya sampai lupa gitu. Yang pertama nih the best-nya Ibu Eni Kurniasi LCD Akan mendapatkan satu satu tiket umroh nilai 30 juta rupiah. Masya Allah. Jadi kepengen umroh. Selamat kepada Ibu Eni Kurniasi. Semoga segenap mitra-mitra Ibu Eni Kurniasi dan seluruh koordinator bisa terus meningkatkan capaian prestasi sampai ke penghujung tahun 2021 dan 2022 semakin cemerlang. Oke, silakan foto bersama dulu. Kita nggak ikutan ya foto bersama ya? Iya, kita di belakang. Masya Allah. Ini atas doa restu dari mentornya ya, dapat penghargaan The Best Rising Star, dapat umroh 30 juta. Harus mentornya nggak afdol kalau nggak tampil nih. Kita tampilkan mentornya The Best Rising Star 2021. Deng 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 deng. Nah, ini dia nih. Ini mentornya The Best Rising Star nih ya. Pak Guru. Apa Pak mantan guru? Di unmute dulu Om Komar. Ya. Nah, bagi-bagi dong. Gimana nih caranya mementori sampai bisa maju ke panggung juara 2 tahun berturut-turut ya. Tahun kemarin runner up The Best Rising Star ya. Runner up Rising Star. Tahun ini The Best Rising Star ya. Masya Allah. Nah ini gimana biar semuanya bisa mengikuti jejak langkah sang mentor nih. Oke, ya. Terima kasih Mbak Lena dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Di sini hujan deras. Terdengar suaranya ini? Dari tempat saya jelas. Di sini Dari juga Tangerang hujan. jelas. Dengar ya, Pak? Diana udah jempolin. Tersendat-sendat kadang. Oke, ya, terima kasih. Saya doakan panjenengan semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini, nggih. Semoga Allah berikan kesehatan lahir batin. Amin. Semoga Allah mudahkan panjenengan semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan bersyukur. Amin. Ya. Semoga panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah umroh dan haji. Amin. Amin. Dan yang selanjutnya,
Saya berdoa kepada panjenengan semuanya di waktu hujan ini, waktu ijabah nggih, panjenengan bisa menjadi LED Prime di 2021 atau 2022. Amin ya robbal alamin. Ya. Ini saya suruh ngapain ini Mbak Ena? Bagi dong tipsnya dong. Oh gitu Gimana ya. komentori sampai 2 tahun berturut-turut loh naik panggung juara loh. Keren banget ini. Sekarang lagi viral di HNI internasional ini. Wow, keren ya. Masya Allah ya. Matur nuwun Ada yang semuanya jauh loh, ini niki. peserta kita dari Tangerang, dari Papua, jauh-jauh ini dari Sabang sampai Merauke ini. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya nggih. Alhamdulillah ini karunia dari Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Om Tomar, Ya. Bundari dari Taipei, Taiwan juga ikut menyimak ini. Oh, Kan gitu. internasional kan? Oh, oke. Ini hujannya sangat deras sekali, nggih. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita pengen sukses di HNI, ya, pengen sukses di HNI maupun pengen sukses dimanapun juga, itu coba kita cari alasan yang tepat kenapa kita tetap di HNI gitu kan. Nah, kira-kira alasan yang tepat itu apa yang tahu panjenengan semuanya, diri kita sendiri. Jadi kalau sudah menemukan alasan yang tepat itu, untuk menemukan alasan yang tepat itu, secara otomatis itu nanti dari dalam diri kita akan bergerak sendiri, Jadi kalau kita setelah proses perjalanan sekian waktu, sekian tahun, akhirnya memang kita menjalankan HNI ini ya karena cinta gitu kan. Jadi ketika kita menjalankan HNI karena cinta, kita bisnis HNI karena cinta, itu nanti akan ada pergerakan yang sangat luar biasa dari dalam diri. Karena faktor internal itu adalah faktor yang sangat penting sekali dalam pengembangan diri kita, maupun pengembangan bisnis, maupun pengembangan yang lainnya. Jadi monggo teman-teman semuanya cari kenapa panjenengan sampai hari ini masih tetap di HNI. Setelah panjenengan tahu alasannya pasti panjenengan nanti akan bergerak dengan sendirinya. Nah, ini alasan cinta itu adalah tangga teratas dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pengembangan diri. Alasan cinta ini sangat penting sekali. Ini suaranya masuk ya? Masuk. Oke, itu nggih. Jadi bukan alasan cinta antara dua sejoli nggih, laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi alasan cinta kita bergerak di HNI ini, alasan cinta kita mengembangkan HNI ini, insya Allah akan menjadikan diri kita terus bertumbuh. Itu ya. Seterusnya. Ya. Oh ya, mohon maaf. Share screen ya. Oke. Terus yang selanjutnya, coba tolong sekarang di cross check ya, di cross check ke dalam diri kita sendiri nggih, di dalam diri pribadi kita masing-masing. Coba kalau kita tidak akan bisa berjuang kalau belum tahu apa yang kita perjuangkan. Jangan-jangan kita gabung di HNI ini belum tahu ini apa yang mau kita perjuangkan. Kalau kita belum tahu apa yang kita perjuangkan, bagaimana kita akan memperoleh kesuksesan yang besar di HNI. Jadi ini perlu di cross check ke dalam diri pribadi kita masing-masing gitu loh. HNI ini luar biasa sekali ini.
Jadi HNI ini memiliki ide besar yang sangat universal, membangun peradaban dengan karya-karya yang luhur. Ini kita di HNI ini bukan cuma bahas masalah bisnis, bahas masalah uang, tapi bagaimana kita itu berkarya bersama HNI membangun kehidupan ini sehingga tercipta masyarakat yang sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, dan sehat secara spiritualnya. Ada nilai-nilai ilahiyah yang kita perjuangkan, ada nilai-nilai dakwah yang kita perjuangkan. Dan ruh spirit yang paling besar, yang paling tinggi itu adalah ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari barang-barang yang haram. Ini perlu kita garis bawahi semuanya, ya teman-teman. Kalau spirit langit ini, spirit rohaniah ini, spirit dakwah, spirit ilahiyah ini sudah kita genggam, sudah kita masukkan ke dalam akal kita, otak kita, ke hati kita, ke jiwa kita, maka ini nanti yang akan menggerakkan. Kita bareng-bareng sama istri, yuk bagaimana agar membangun peradaban ini bisa sukses. Itu salah satunya adalah kita harus mensukseskan banyak orang. Nah, mensukseskan banyak orang. Bahagia sekali ketika kita melihat mitra-mitra kita itu mendapatkan sesuatu dari HNI. Ini contohnya misalkan ini Coach Lena ini. Saya sangat bahagia sekali ini ketika Mbak Lena itu jadi LED, kemudian punya BC, dan besok mau melahirkan LED dan BC-BC baru. Itu sesuatu yang membahagiakan. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang gitu kan. Nah, itu kebahagiaan yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menciptakan, kita bisa menularkan, dan kita bisa mengajak kepada banyak orang itu bisa sukses di HNI. Ini perjuangan yang sangat membahagiakan. Nah, ini ada nggak di dalam otak kita, di dalam hati kita, itu ada nggak cita-cita yang mulia seperti itu? Yuk, coba di cross check dulu, di cross check dulu di dalam hati kita, pikiran kita. Jadi ini bukan suatu hal yang recehan ya, ini sesuatu hal yang sangat besar sekali. Ini ada sekitar berapa ini? 90-an ya, hampir 100 orang. Jadi ketika kita bisa sukses bersama, 95 orang ini bisa sukses bersama, kemudian mau membangun sebuah peradaban di sebuah masyarakat, itu akan lebih mudah. Nah, ketika kita pribadi bergerak sendiri, tidak berjamaah, maka akan lebih sulit. Nah, ini asiknya di HNI seperti ini. Jadi kita tidak akan bisa berjuang kalau kita belum tahu apa yang kita perjuangkan. Oke, masuk ya. Nah, nih, ya. Jadi ide besarnya adalah pasar besar produk halal ini. Nah, jadi kita harus menyediakan, mengkampanyekan, dan menguasai. Indonesia itu 270 juta loh ya, hampir 80% Muslim. Tapi pertanyaannya, produk-produk yang dikonsumsi oleh seorang Muslim di Indonesia, siapa yang menciptakan? Mayoritas. Nah, harusnya kita selaku umat Islam harus tahu ini, harus tahu dan harus paham bahwasanya kita harus menyediakan produk-produk harian yang setiap hari dipakai oleh umat Islam. Karena apa? Produk harian yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah produk-produk yang halal dan thayyib. Oke, next. Nah, ini ya. HNI ini sebenarnya membangun kehidupan yang berkelimpahan. Nyambung tadi ya. Jadi kalau panjenengan kira-kira pengen hidup berkelimpahan nggak gitu lah. Pengen hidup penuh kebahagiaan nggak? Pengen hidup penuh kebermanfaatan nggak? Nah, di HNI itu kuliahnya, universitas kehidupannya di HNI.
kita di HNI itu belajar hidup dan menghidupi. Nah, ini unik kan, belajar hidup dan menghidupi. Jadi kita berupaya sedemikian rupa bagaimana agar diri kita bisa hidup dan diri kita bisa menghidupi teman-teman semuanya. Menghidupi itu jangan cuma diartikan kita memberikan nilai uang gitu kan. Tidak. Menghidupi itu kita bisa memberikan ide-ide cemerlang kita, ide-ide cerdas di HNI. Nah, menghidupi itu ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi mitra-mitra kita. Apalagi ketika kita bisa membantu para mitra itu untuk bisa hidup mandiri, sehat secara finansialnya, maka akan lebih bahagia. Kemudian di HNI itu kita belajar bergerak dan menggerakkan. Jadi seorang leader, lah ini semuanya kan pengen besok semuanya kan pengen jadi leader nih, pengen menjadi sapir, pengen menjadi emerald, pengen menjadi platinum lah. Kita harus belajar bergerak dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus bergerak dan bertumbuh. Nah, kalau tandanya kehidupan itu kan bergerak dan bertumbuh. Kalau kita pengen sukses, pengen hidup, ya harus bergerak dan bertumbuh. Ketika sudah bergerak dan bertumbuh di dalam diri kita, terus kemudian kita harus menggerakkan orang lain. Nah, dari diri dulu, kemudian kita gerakkan orang lain. Tim kita, walaupun tim kita masih kecil, tidak masalah. Nah, tapi ketika tim kita itu kecil, terus bergerak, itu akan seperti bola salju yang menggelinding. Lama-kelamaan akan besar. Kemudian di HNI itu kita belajar berjuang dan memperjuangkan. Ini belajar berjuang dan memperjuangkan. 5 tahun kita membangun HNI, bukan waktu yang pendek. Artinya ketika fokus niatan kita mau berjuang bersama di rumah HNI ini dengan niatan ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, ingin menebarkan kebaikan banyak orang, ingin berjuang menghijrahkan banyak orang lewat produk-produk harian kita, dan memperjuangkan ide besar HNI tadi, ingin membangun sebuah peradaban masyarakat Islam yang sangat didambakan, yaitu sehat secara fisiknya, sehat secara akalnya, sehat secara mentalnya, sehat secara spiritualnya, sehat secara finansialnya, itu ternyata ada di HNI. Kita dididik di HNI. Luar biasa sekali. Kami belajar kepada mentor-mentor kita dan kepada mitra-mitra kita. Itu luar biasa sekali. Mereka bergerak, kemudian menggerakkan orang. Mereka berjuang dan memperjuangkan sesuatu yang luar biasa ini. Nah, ini ada di HNI semuanya. Jadi panjenengan semuanya yang sudah ada di rumah besar kita, di rumah besar HNI ini, ayo, ini HNI ini kita sedang membangun kehidupan yang berkelimpahan. Jadi ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada di kepala kita ini harus berkelimpahan, harus bermanfaat bagi banyak orang. Ini waktunya sampai jam berapa ini Mbak Lena? Udah mau jam 9 ini. Nanti 5 menit lagi, habis itu ada yang mau nanya. Oh, 5 menit lagi ya? Iya. Oke, nah ini nasihat buat kita semuanya ya. Kita belajar kepada Rasulullah SAW, sang mentor, sang pemimpin. Rasulullah ketika memimpin itu seperti singa. Rasulullah memimpin orang-orang baik yang kemudian diarahkan untuk menjadi singa perang terbaik dalam dakwah. Seorang pemimpin itu harus menjadi singa dalam memimpin. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang leader yang hebat, yang bermental baja, yang kuat, maka kita harus menjadi seorang pemimpin seperti singa, menjadi singa dalam memimpin. Yaitu menguasai medan perang, menguasai permasalahan. Nah ini kita kalau pengen menguasai medan perang berarti harus tahu ilmunya. Pengen dunia ada ilmunya, pengen akhirat ada ilmunya, pengen dua-duanya ada ilmunya. Kemudian menguasai permasalahan. Nah, menguasai permasalahan ini berarti kita harus terjun langsung ke dalam bisnis ini. Kita terjun langsung, kita ketemu orang,
Di situ nanti akan muncul permasalahan-permasalahan, kemudian kita hadapi dengan senyuman dan bahagia, maka permasalahan-permasalahan itu akan mudah kita selesaikan. Nah, ini disinilah kepemimpinan yang sejati itu. Karena apa? Pemimpin yang baik itu bukanlah ya dia yang hebat di atas panggung, tetapi dia yang menguasai lapangan dan banyak bergeraknya. Ini coba kita cek ke dalam diri kita ya. Nah, kita sudah menguasai lapangan belum kira-kira? Kita sudah banyak bergerak belum? Katanya mau pengen sukses di HNI. Kalau mau pengen sukses di HNI ya harus bergerak, harus bertumbuh, harus menguasai lapangan. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang leader di HNI. Teruslah bergerak, jangan bosan jadi orang baik ya. Teruslah bergerak, jangan bosan jadi orang baik ya. Kalau kita bosan jadi orang baik, apa yang akan terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini? Jadi mari jangan bosan jadi orang baik. Nah, contohnya ini ya. Ya Masya Allah ya 2016 ini 2017 ya. Ini kita 2017 nggih. Ini kita belanja di rumahnya Bunda Etni Wahyuning Tias ya. Nah, kalau panjenengan sudah merasakan seperti ini, panjenengan besok insya Allah akan sukses. Gitu. Nah, sudah belum numpuk kardus 3 atau 4? Nah, 1 motor, 5 kardus. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kita merasakan ini perjuangan ini benar-benar dari bawah. Kemudian kita melangkah setahap demi setahap dan akhirnya alhamdulillah atas pertolongannya Allah kita memperoleh karunia yang sangat luar biasa sekali ini, dan ini berkat doa panjenengan semuanya. Kurang lebihnya begitu Coach Selena. Nah, ini matur nuwun, ini Coach Selena ini adalah mentor bisnis. Nah, istri yang pertama ya. Beliau mengarahkan bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah, Masya Allah. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin, monggo bisa dilanjut, sudah hampir jam 9 ini. Jazakumullah khairan katsiran. Gimana kabarnya teman-teman? Ayo di unmute dulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih baik Allah. Udah habis, udah mulai. Iya. Jadi kalau dulu saya juga dibilangin begitu sama mentor, kalau mau jadi LED, kalau mau buka PC harus ngalamin numpuk kardus di motor minimal 4 atau 5 kardus ya. Dulu alhamdulillah hampir tiap hari saya ngalamin kayak gitu. Tinggal nunggu suksesnya, tinggal nunggu maju ke panggung juara. Amin. Insyaallah. Amin ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ini sama Om Komar ya, Masya Allah. Beliau itu kalau disuruh mana-mana selalunya begitu, Mbak Lena. Ada pertanyaan-pertanyaan ini ya, nanti bisa dijawab dulu. Dari yang pertama, atau ada yang mau nanya ini langsung, silakan bisa raise hand, bisa angkat tangan dulu. Kalau ada nggak? Belum ada ya. Sambil nunggu yang mau nanya langsung, kita bacain dulu pertanyaan yang udah masuk di chat. Ada dari Pak Yusuf ya. Cara menawarkan secara elegan pripun Ustadzah
Dan cara mitra mau diajak datang home sharing. Dun, Ustazah. Ini dari Pak Ustazah ini ya. Cara menawarkan yang elegan gimana gitu ya Pak Yusuf ya. Mungkin saya pengen kalau ceritanya langsung dengan orang yang kita tawarkan, otomatis kan lebih oh ternyata aku dulu digituin ya sama Mbak Eni ya gitu ya. Mungkin di sini saya pengen siapa ya yang ini yang dulu pernah saya tawarkan langsung atau Mbak Lena tuh Mbak pertama kali saya kenalkan dulu gimana nih Mbak? Pertama kali enggak disuruh beli barang enggak. Ya, terus? Ya, pertama kali dicurhatin ya. Ya. Mentang lebih tua dicurhatin dulu. Baru di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya, ditodong KTP-nya. Gitu, jadi datang awal curhat-curhat mulu. Terus ada lagi siapa ya Mbak yang di sini hadir ya? Siapa? Siapa ya? Mungkin ini Bu Dewi Murni dari Batang ini Mbak. Oke. Itu saya dari benar-benar nggak kenal sama beliaunya ini Mbak. Bu Dewi bisa sharing sedikit. Halo Mbak Eni. Iya, monggo Bun. Awalnya gimana ini Bun kita ketemu langsung akhirnya saya bisa main ke Batang, bisa cerita sedikit ini Bu Dewi. Iya, awalnya nggak tahu, asal ngikut aja. Tahu-tahu ditelepon Mbak Eni, ini harus ini loh. Saya nggak tahu kalau harus ada poin-poin gitu, padahal punya saya sisa-sisa gitu ya Mbak ya, poinnya. Kan sudah tak pakai, udah ada teman-teman yang beli, tapi nggak ngeh gitu, karena niat awalnya ya memang nggak tahu, cuman tertarik sama produk, apa ya, pertama itu sama Mbak masker. Kan waktu itu lagi heboh-hebohnya pandemi, sangar-sangarnya lah. Terus laris manis toh itu maskernya, walaupun ya dibilang mahal, karena kalau yang masker biasa kan lebih murah gitu. Teman-teman pada tertarik, saya langsung beli banyak, ternyata poinnya lebih-lebih, tapi nggak tahu cara nginputnya gimana. Setelah Mbak Eni telepon, saya baru kenal, terus baru ditawarin untuk input itu apa, input poin, terus selanjutnya ya ngikut Mbak Eni gitu. Ya Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Terus tadi untuk membangun tim solid gitu ya Mbak ya. Untuk membangun tim solid, pertama kali yang saya lakukan itu mengambil hatinya teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau saya ambil hatinya. Jadi ketika ketemu kita tidak melulu membahas HNI. Mungkin bisa pertemuan pertama atau kedua atau ketiga. Jadi kita bangun kedekatan dulu. Ketika sudah dekat, insya Allah dari beberapa kali orang yang sudah saya lakukan itu, insya Allah mau kok diajak untuk HS, mau kok diajak untuk mengadakan acara di rumahnya, itu mau kita beri ke gini, HS itu tidak harus mengumpulkan banyak orang. Yang penting ada orang yang diajak untuk omong. Otomatis nanti orang yang kita datangi itu akan berpikir sendiri, waduh, nanti kan Mbak Eni kesini, saya nggak ngumpulin teman-teman gimana? Ya kalau ngumpulin, alhamdulillah. Ketika nggak ngumpulin, ya nggak apa-apa. Karena yang penting saya
ketemu sama panjenengan, ya kan? Saya ketemu panjenengan dan saya ajak ngobrol, ya udah ngobrol aja terus, akhirnya deket. Nanti ketika saya mau ngadain acara nih, misal saya mau ngadain acara di BC, insya Allah akan datang, insya Allah akan datang. Jadi kita tanamkan di sini itu HS itu sesuatu yang menyenangkan. Ketika tidak datang HS itu ada sesuatu yang kurang, seperti itu. Jadi berawal dari apa? Berawal dari menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra kita. Jadi jangan jadiin target, nanti saya ketemu ini harus menjelaskan, oh kamu harus belanja 200 poin, kamu harus belanja ini. Orang juga nggak mau kok dikasih target seperti itu. Karena kita terapkan kepada diri kita sendiri, kita kan juga nggak mau nih target-target, biarkan itu akan berjalan dengan alami, seperti itu Pak Yusuf. Pak Rena sudah? Ya. Jazakallah khairan. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf sama Pak Wildan ya. Sekalian udah dijawab. Teman-teman masih ada yang mau mengorek lagi atau sudah pada ngantuk? Di Timika sudah izinlah karena udah jam 11 malam. Oh, insyaallah. Selamat istirahat. Yang di Timika. Di Taipei jam berapa Mbak Dari? Mbak Dari masih monitor, katanya putus-putus, besok minta rekaman YouTube-nya. Insya Allah kita share ya YouTube, link YouTube-nya. Insya Allah besok 2 hari lagi deh di share. Ya. Ada lagi teman-teman yang masih penasaran mau nanya-nanya lagi? Saya pernah tuh dulu bikin HS ya, yang datang mentornya Mbak Eni sama Mas Komar, sama saya yang bikin HS, sama tetangga saya namanya Bu Kliwon. Tapi Bu Kliwon ini kakinya 4. Kucing. Kucing. Iya, kucing meong itu. Ikonnya BC Surakarta. Jadi masih ingat saya ya. Akhirnya ya alhamdulillah anggap aja malah privat. Gitu ya. 3 tahun yang lalu. Ya. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi mau sukses ataupun tidak itu pilihan semuanya ada di tangan kita. Mari kita temukan alasan cinta gitu ya. Kata Coach Komar tadi, alasan cinta kita ada di HNI yang membuat kita bertahan, kemudian kerjakan dengan bahagia gitu ya tadi ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, kita ucapkan terima kasih bareng-bareng yuk kepada super couple mentor kita. Terima kasih. Terima kasih. Bu Eni Kurniasi. Terima kasih. Kami tunggu di panggung juara. Insyaallah ada 97 peserta yang hadir dari awal. Jadi semoga insyaallah. Terima kasih Ustazah Eni. Iya. Ada Mak Mentor kita. Ada Mak Mentor loh ini. Ada Mak Mentor. Pak Mentor, ada Mas Mentor ya. Mentor dari Pak Komar, Us Eni, Us Lena, Bu Eti, Masya Allah, tabarakallah. Sukses selalu ya. Amin. Amin. Mohon doanya, Mak Mentor. Jadi insya Allah kita akan manggung dulu di panggung Zoom setiap Jumat semangat ya. Insya Allah nanti sebelum kita ke panggung juara Mila tahun depan, kita ke panggung Zoom dulu setiap Jumat. Jadi teman-teman nantikan setiap Jumat malam insya Allah
biar kita bisa disimak juga dari yang jauh-jauh. Jadi kita untuk Jumat malam insya Allah via Zoom meeting ya. Insya Allah nanti akan kita perbaiki terus. Semoga bisa live streaming lewat YouTube juga real time ya, biar yang nggak dapat seat di di Zoom bisa ikut di YouTube. Mohon maaf lahir batin, teman-teman sekalian, sekiranya ada manfaatnya kita kerjakan, semoga menjadi jariah untuk para mentor yang sudah menyampaikan ilmunya. Jazakumullah khairan katsiran, sekali lagi, aduh saya nggak bisa berhenti berterima kasih ini ya, saking dahsyatnya gitu. Keluarnya terima kasih lagi. Gitu ya teman-teman, insya Allah pokoknya 2-3 pekan ini temanya masih seputar milad. Nanti kita masih insya Allah akan menghadirkan para nominator atau ya pokoknya yang ada di panggung milad kemarin lah, biar kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Kan ini bukan ilmu perdukunan ya, jadi insya Allah gampang ditiru. Ya. Begitu saja ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Eni sama Mbak Komar? Mbak Tika, ada yang mau ditambahin Mbak Tika? Ya ampun Ustazah Lena, insya Allah cekap sering-sering adakan HS seperti ini, kita bisa nimbrung. Alhamdulillah malam ini mitra kami di Nabire juga bisa ikut menyerap ilmunya, Masya Allah luar biasa manfaatnya. Matur nuwun sangat untuk acara malam hari ini, barakallahu fikum. Ya, terima kasih Mbak Tika. Memang biar bermanfaat banyak lain ya, senang banget kalau banyak yang bisa gabung. Saya mewakili mewakili tim. Ya, oke. Saya mewakili tim BC Surakarta, saya mewakili tim The Foster, saya mewakili hostnya Pak Eko, mentor saya. Mohon pamit, undur diri, semoga bermanfaat, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesatria namun tetap fitrahnya, tak mudah goyah walau ujian melanda, sebab cintanya adalah mulia. Ini barisan para pejuang, di dalam cita-citanya, menjadi cahaya di dalam keluarga, karena surga adalah yang dirindukannya. Ini barisan
cita-citanya adalah mulia. Ini barisan para berjuang, istiqomah ia di dalam cita-citanya, menjadi cahaya di dalam keluarga, karena surga adalah yang dirindukannya. Ini barisan para berjuang, istiqomah ia selalu menjaga hatinya, tetap teguh di dalam keimanan, dan tetap bertahan di setiap keadaan, dan tetap bertahan di setiap keadaan.